Israel kini seperti dihadapkan pada ironi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika konflik terus melebar dan ancaman berdatangan dari segala arah, kepanikan justru dipicu oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana, ribuan lebah. Sebagian orang melihat peristiwa ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada yang mengaitkannya dengan surat Al-A'raf ayat 133 dalam Al-Quran. Ada pula yang menghubungkannya dengan Book of Isaiah 7 ayat 18 dalam Bible. Kebetulan atau sebuah peringatan? Yang pasti, ini bukan satu-satunya bencana yang muncul, dan ironi terbesarnya justru belum banyak dibahas. Tunggu sampai akhir. Inilah deretan karma yang kini menghantam Israel. Kepanikan itu benar-benar nyata. Di Netivot, kota di selatan Israel, ribuan hingga puluhan ribu lebah tiba-tiba memenuhi langit. Mereka menempel di mobil, dinding rumah, hingga bergerombol di sekitar kawasan permukiman padat. Dalam hitungan menit, warga yang sedang beraktivitas langsung panik dan berlari mencari perlindungan. Sementara otoritas setempat mengimbau masyarakat untuk segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tidak ada ledakan, tidak ada sirin perang. Hanya dengungan masif yang cukup membuat satu kota lumpuh dalam sekejap. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi kawasan yang sedang memanas, ketika Israel masih berada dalam ketegangan militer dengan Iran dan tekanan geopolitik terus meningkat. Karena waktunya berdekatan dengan berbagai krisis lain, banyak orang merasa ini bukan kejadian biasa. Secara ilmiah, kemunculan lebah dalam jumlah besar bisa dipicu oleh rusaknya habitat, perubahan suhu ekstrem, atau tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia. Kebakaran hutan, urbanisasi cepat, hingga gangguan ekosistem dapat memaksa koloni lebah berpindah dan menjadi lebih agresif. Namun di ruang publik, narasi yang berkembang melampaui penjelasan ilmiah. Video viral tentang kawanan lebah itu bahkan menarik perhatian komentator politik Amerika, Candace Owens. Ia merespon singkat dengan nada sarkastik, mengatakan dirinya sedang menulis pidato I Had a Dream, seolah menyindir bahwa peristiwa ini terasa simbolis dan penuh makna tersembunyi. Reaksi itu semakin memicu gelombang spekulasi, mulai dari teori konspirasi hingga anggapan tentang peringatan ilahi. Pada akhirnya, serangan lebah ini bukan lagi sekadar soal serangga. Peristiwa itu menjelma menjadi simbol tentang bagaimana faktor alam dan ulah manusia bertemu dalam satu momen, lalu melahirkan krisis yang tak terduga. Dan ketika polanya mulai terlihat, pertanyaannya bukan lagi hanya apa yang sedang terjadi, tetapi mengapa semuanya datang hampir bersamaan. Gelombang berikutnya datang bukan dari langit yang dipenuhi lebah, melainkan dari air yang tak lagi bisa dibendung. Hujan ekstrem yang mengguyur berbagai wilayah Israel berubah menjadi banjir besar yang menelan jalan, permukiman, hingga pusat perbelanjaan. Kota-kota seperti Yavne, Ashkelon, dan Tel Aviv dilaporkan lumpuh. Kendaraan terjebak di tengah genangan, sementara warga harus dievakuasi satu persatu oleh tim penyelamat. Dalam satu kejadian, belasan orang terperangkap di dalam mobil mereka, sementara yang lain ditemukan meninggal akibat hipotermia setelah terlalu lama terpapar air dan suhu dingin. Bencana ini mencapai puncaknya ketika badai besar menghantam, membawa hujan deras, angin kencang, dan petir yang memicu ledakan pada infrastruktur listrik. Dampaknya bukan hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga melumpuhkan sistem transportasi. Jalan utama ditutup, jalur kereta terganggu, dan aktivitas ekonomi ikut tersendat. Fenomena ini juga tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, cuaca ekstrem di kawasan tersebut semakin sering terjadi. Gelombang panas kerap disusul hujan deras dalam waktu singkat, menciptakan kondisi ideal bagi banjir bandang. Perubahan iklim dan eksploitasi lingkungan ikut memperparah situasi, membuat sistem drainase dan infrastruktur kota kewalahan menahan dampaknya. Lalu datang ancaman berikutnya, bukan dari lebah, bukan pula dari banjir,
melainkan dari api yang perlahan melahap daratan. Kebakaran besar di wilayah dekat Yerusalem berubah menjadi krisis nasional pada awal Mei 2025. Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara jalur vital yang menghubungkan kota-kota utama ikut ditutup. Dalam waktu singkat, ribuan hektar lahan terbakar, asap memenuhi udara, dan aktivitas nasional sempat terhenti. Sejumlah perayaan penting dibatalkan, sementara petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti dengan bantuan dari berbagai negara. Peristiwa ini terjadi saat cuaca berada pada kondisi paling ekstrem, panas, kering, dan disertai angin kencang yang membuat api sulit dikendalikan. Namun di balik faktor alam tersebut, muncul penyebab lain yang lebih dalam. Sejumlah peneliti menilai kebakaran itu diperparah oleh kebijakan penanaman pohon non-asli selama puluhan tahun. Hutan yang tampak hijau ternyata menyimpan risiko besar, karena jenis tanaman yang tidak selaras dengan ekosistem lokal lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api. Lebih jauh lagi, kebijakan itu kerap dikaitkan dengan praktik yang disebut green colonialism, yakni penanaman hutan untuk menutupi jejak desa-desa Palestina yang telah hilang. Dalam konteks ini, alam bukan hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari konflik yang jauh lebih luas. Saat hutan-hutan itu terbakar, yang terungkap bukan hanya api, tetapi juga lapisan sejarah yang selama ini tersembunyi. Kebakaran ini pada akhirnya menjadi simbol lain dari rangkaian krisis yang terus berlangsung. Ketika alam, kebijakan, dan sejarah bertemu dalam satu titik, yang lahir bukan sekadar bencana, tetapi konsekuensi yang nyaris tak terelakkan. Dan seperti sebelumnya, pertanyaan yang muncul tetap sama. Apakah ini hanya siklus alam, atau bagian dari pola yang terus berulang? Karma berikutnya datang dari bawah permukaan tanah. Getarannya mungkin kecil, tetapi pesannya terasa jauh lebih besar. Dalam beberapa pekan di awal 2026, wilayah sekitar Dead Sea dan Tiberias diguncang gempa berkekuatan 4,2 dan 3,7 magnitudo. Gempa itu memang tidak menimbulkan kerusakan besar atau korban jiwa, namun cukup untuk memicu kekhawatiran di kalangan ilmuwan dan pemerintah. Bagi para ahli, ini bukan sekadar gempa biasa, melainkan pengingat bahwa wilayah tersebut berdiri di atas patahan aktif dengan potensi bencana yang jauh lebih besar. Kawasan ini merupakan bagian dari Great Rift Valley, jalur patahan panjang yang telah mencatat sejarah gempa besar selama ratusan tahun. Siklusnya pun cukup dikenal. Sekitar setiap 1 abad, wilayah ini berpotensi mengalami gempa besar di atas magnitudo 6. Gempa besar terakhir tercatat pada tahun 1927. Artinya, secara matematis, kawasan ini sudah memasuki fase menunggu berikutnya. Getaran kecil yang muncul belakangan kerap dianggap sebagai sinyal awal, semacam peringatan alami bahwa energi di dalam perut bumi mulai bergerak. Jika menoleh ke belakang, pola seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pada 2018, lebih dari 100 getaran kecil tercatat di kawasan yang sama. Bahkan dampak gempa besar di Turki pada 2023 sempat terasa hingga wilayah ini. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan. Tekanan geologis terus menumpuk. Namun seperti bencana sebelumnya, pertanyaan terbesarnya bukan hanya kapan gempa besar akan datang, tetapi seberapa siap mereka menghadapinya. Pemerintah memang segera menggelar rapat darurat setelah gempa terbaru, melibatkan berbagai pejabat tinggi untuk membahas kesiapsiagaan. Latihan mitigasi rutin juga disebut telah dilakukan. Tetapi di tengah krisis lain yang datang beruntun, mulai dari lebah, banjir, hingga kebakaran, muncul keraguan apakah kesiapan itu benar-benar memadai. Gempa besar memang belum terjadi, namun tanda-tandanya mulai terlihat. Dan ketika pola itu muncul dari langit, dari air, dari api, hingga dari dalam bumi, pertanyaan yang tersisa semakin kuat. Apakah semua ini hanya kebetulan atau peringatan yang terus diabaikan? Di tengah rentetan bencana yang datang silih berganti, ironi itu justru semakin terasa jelas.
Saat ancaman dari alam makin nyata, banjir, kebakaran, serangan lebah, hingga potensi gempa, fokus terhadap mitigasi struktural terlihat tertinggal. Anggaran militer terus meningkat, sementara kesiapan menghadapi krisis domestik belum menunjukkan peningkatan yang sepadan. Pada saat yang sama, Israel masih melanjutkan operasi militernya ke negara-negara sekitar, seolah ancaman dari dalam negeri bukan prioritas utama. Tekanan itu kian berat ketika isolasi internasional ikut membayangi dan membuat ruang geraknya semakin sempit. Lalu muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Ini pola? Atau kebetulan? Dalam waktu hanya 4 bulan, konflik dengan Iran berjalan bersamaan dengan banjir besar, serangan lebah, kebakaran hutan, hingga meningkatnya ancaman gempa. Pada akhirnya, setiap orang bisa memiliki tafsir berbeda. Ada yang melihat semua ini sebagai peringatan alam. Ada juga yang menyebutnya sebagai karma. Namun, satu hal sulit dibantah. Israel kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, dari luar dan dari dalam.